Bab 657, Bantu Kakek Mendapatkan Kembali Martabatnya. Jordan mengangkat bahu dan senyum di wajahnya perlahan memudar. Inilah yang akan saya klasifikasikan sebagai tidak menarik. Park Anya tahu bahwa Jordan tidak ingin membicarakan hal ini, tetapi dia bersikeras. Jordan, untuk menyelamatkan keluargamu hari ini, kamu dengan sengaja menipu perwakilan keluarga lainnya. Obat yang Anda berikan tidak dapat membuat siapapun 20 tahun lebih muda. Keluargamu juga tidak berhasil mengembangkan serum. Kamu berbohong kepada kami semua, kan? Petik 2. Park Anya menanyakan yang sudah jelas. Sebagai bagian dari keluarga Park, dia tahu latar belakang di balik seluruh masalah ini, termasuk peran Scarlett Johansson di dalamnya. Jadi dia seharusnya tidak menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Ini akan seperti jika mereka berdua sedang duduk di pesawat dan dia berbalik untuk bertanya kepada Jordan, "Hei, kita ada di pesawat sekarang, kan?" Tidak ada yang akan menanyakan pertanyaan yang begitu jelas kecuali dia memiliki motif tersembunyi. Jordan mendengus pelan. Dia bisa melihat motif wanita ini dengan sekali pandang. Berbalik ke arah Park Anya, dia mendekatinya dengan cepat, mencapainya hanya dalam beberapa saat. Dia menekan tubuhnya ke tubuhnya. Aromanya tercium di atasnya. Jordan melingkarkan tangannya di pinggang Park Anya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Park Anya mundur dengan gugup. "Tidak di sini." Jordan tidak berniat memanfaatkan Park Anya. Jika dia adalah pria seperti itu, dia pasti sudah melakukan ini 4 tahun lalu di medan perang. Sebenarnya, Jordan sebenarnya sedang mencari sesuatu. Alat perekam. Ketika dia tidak dapat menemukannya di pinggangnya, Jordan mencarinya kembali. Itu juga tidak ada di sini. Park Anya tidak berani bergerak. Dia tahu betapa kuatnya Jordan. Bahkan Miyamoto Masaki, yang bisa membuat lubang di dinding, bukanlah lawannya. Pada akhirnya, dia adalah wanita yang lemah. Tidak ada gunanya baginya untuk melawan. Park Anya berpura-pura menyedihkan. "Jordan, jangan seperti ini. Saya tahu Anda menyukai saya, tetapi jika orang lain melihat Anda melakukan ini kepada saya di depan umum, mereka tidak akan memiliki kesan yang baik tentang kita. Saya mempunyai seorang suami. Demi dia, tolong tunjukkan rasa hormat kepadaku." Park Anya terus berbicara, tapi Jordan mengabaikannya. Segera, senyum muncul di wajahnya. "Menemukannya. Jadi itu tersembunyi di rambut Anda. Kamu benar-benar sesuatu." Petik 2. Jordan menemukan klip hitam kecil di rambut hitam panjang Park Anya. Ada perekam kecil di atasnya. Jordan melepas alat perekam dan membuangnya. "Kamu ingin merekam kata-kataku dan memainkannya untuk Ketua Rong, kan?" Tanya Jordan sambil tersenyum. Park Anya tidak lagi berpura-pura menjadi wanita yang lemah. Dia tersenyum kembali. "Kamu sangat muda tapi sangat waspada. Aku harus mengakui bahwa aku sedikit menyukaimu. Apakah kamu menyukaiku? Cium aku kalau begitu." Jordan bergerak lagi dan dengan cepat mencium Park Anya. Saat mencari alat perekam tadi, Jordan terus menghirup aroma Park Anya dan sulit untuk menolaknya. "Anda." Park Anya terkejut. Meskipun dia merasa tidak berdaya dan agak marah, senyum ada di wajahnya. Jordan berkata, "Saya seorang pria terhormat. Ketika Anda mengatakan bahwa saya tidak layak bagi Anda di masa lalu, saya bahkan tidak menyentuh tangan Anda. Sekarang setelah kamu mengatakan kamu menyukaiku, aku bisa menciummu. Kamu tidak akan marah, kan?" Park Anya tersenyum. Dia benar-benar tidak marah. Dia melanjutkan, "Sebenarnya, aku tahu bahkan jika kamu tidak menyadari bahwa aku diam-diam merekam percakapan kita, kamu masih tidak akan mengakui apa yang terjadi hari ini. Aku datang karena ada hal lain yang ingin kutanyakan padamu." Jordan mengulurkan jari dan berkata, "Satu pertanyaan, satu ciuman." Park Anya mengulurkan tangan dan menekan tangannya ke bawah. "Serius, berhenti bercanda. Masalah ini sangat penting bagi saya." Jordan belum pernah melihat Park Anya berbicara dengannya seperti ini, jadi dia mengangguk. "Baiklah, minta pergi. Apa itu?" Park Anya bertanya, "Ketika kamu merawat kakekmu di ruang konferensi hari ini, kamu menggunakan teknik Fudo. Itu adalah hal yang bisa membuat kabut putih di punggung seseorang, dari siapa kau mempelajarinya?" Jordan berkata, "Ahli pengobatan tradisional keluarga saya." "Mengapa? Apakah Anda ingin belajar juga? Anda harus menikah dengan keluarga Stele. Saya sudah punya 2 istri. Jadi saya tidak berpikir Anda memiliki kesempatan kecuali Anda bersedia menjadi wanita simpanan, haha." Park Anya masih terlihat sangat serius. "Lalu,
Apakah kamu mengenal orang lain yang mengetahui teknik ini? Jordan berpikir sejenak dan berkata, benda ini diciptakan untuk membantu ayahku menjemput anak perempuan di masa lalu. Dalam keluarga, hanya ayah saya dan saya yang mengetahuinya. Park Anya langsung bersemangat. Berapa umur ayahmu? Jordan menjawab, dia seharusnya berusia 50 tahun tahun ini. Mengapa? 50 tahun. Mata Park Anya berkedip seolah dia linglung. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Halo, halo. Jordan mencolek lengannya yang lembut. Apa yang salah? Apa kau ingin mengenal ayahku? Park Anya menggelengkan kepalanya. Tidak. Ketika dia melihat Jordan lagi, tatapannya benar-benar berubah. Sebelumnya, itu lembut dan manis, seperti seorang wanita yang melihat pria yang disukai dan dikaguminya. Tapi sekarang, tatapannya agak jauh. Itu terlambat. Saya harus kembali, kata Park Anya tanpa ekspresi. Bukankah kita akan ke kamarku? Jordan bercanda. Park Anya berkata dengan tegas, tolong jangan membuat lelucon seperti itu lagi. Dengan itu, Park Anya berbalik dan pergi dengan marah. Jordan tidak bisa menahan perasaan tertekan. Dia jatuh denganku begitu saja. Dia baik-baik saja ketika aku menciumnya sebelumnya, tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa bercanda. Bagaimanapun, dia adalah orang yang berbicara tentang pergi ke kamarku dulu. Meski demikian, Jordan tak sempat mengkhawatirkan Park Anya. Keselamatan dan kehormatan keluarga Stele adalah yang paling penting baginya. Hari berikutnya, keluarga Park dan Miyamoto masih yang pertama tiba di aula konferensi. Setelah Park Sang-jun membawa anak-anaknya masuk, dia melihat Miyamoto Chujiro dan Miyamoto Masaki menyiapkan teh di atas meja. Mereka berdua membuat teh dengan sangat hati-hati. Park Sang-jun berjalan dengan senyum di wajahnya. Miyamoto, Masaki, kalian benar-benar dalam suasana hati yang baik. Anda benar-benar membuat teh. Bisakah saya minta secangkir? Petik 2. Park Sang-jun mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir teh. Namun, Miyamoto Masaki berteriak, berhenti. Ini teh untuk kakek Jordan. Semua orang di keluarga Park terkejut. Park Chan-yang berkata dengan marah, Masaki, apakah kamu gila? Kemarin, Jordan memukulmu sampai wajahmu bengkak. Hari ini, Anda benar-benar datang lebih awal untuk membuat teh untuk kakeknya. Aku sudah memberitahumu. Jordan baru saja membual kemarin. Obat mereka dicuri dari keluarga kami. Keluarga Stele bukanlah apa-apa. Mereka hanya keluarga sampah. Miyamoto Masaki berkata, cukup. Anda di keluarga Park terlalu bodoh. Aku tidak akan mempercayaimu lagi. Kamu hampir membuatku menyinggung keluarga Stele yang hebat. Bab 658, Penelitian Terbesar. Sekarang, Miyamoto Masaki sekarang sepenuhnya percaya pada Jordan dan mengakui kekuatan keluarga Stele. Dia memandang Park Chan-yang dengan jijik. Keluarga Parkmu masih tega memandang rendah Steles. Hanya dalam hal penelitian rahasia, Steles lebih unggul darimu. Kalian hanya tahu cara meneliti hal-hal yang dangkal seperti memperbaiki penampilan seseorang. Sangat dasar dan kasar. Keluarga Stele dan Miyamoto memiliki aspirasi yang sama. Kami memilih untuk fokus pada peningkatan fisik manusia, pada keterampilan tempur. Miyamoto Masaki selalu memandang rendah keluarga Park. Tetapi karena kedua keluarga memiliki sejarah panjang bersama, dia terlalu sopan untuk menyuarakan penghinaannya. Park Chan-yang masih muda dan tidak sabaran. Bagaimana dia bisa mentolerir Miyamoto Masaki menghina keluarganya seperti ini? Hampir melompat berdiri, Park Chan-yang segera membalas, sungguh lelucon. Keluarga Park adalah dasar. Kaulah yang hanya bisa melihat permukaan. Obat kami saat ini hanya dapat membuat seseorang terlihat muda. Tapi begitu kita berhasil membuat terobosan, kita bisa membuat fungsi tubuh seseorang kembali ke masa mudanya. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Kita tidak perlu khawatir menjadi tua lagi. Atlet akan selalu berada di puncaknya. Michael Jordan, yang akan berusia 60 tahun, dapat kembali ke puncaknya. Dia bisa mengalahkan LeBron James dan Zion Williamson sampai mereka memanggilnya Daddy. Dia bisa memenangkan kejuaraan ke-7 dalam karirnya. Beraninya kamu mengatakan bahwa ini tidak bagus. Petik 2. Miyamoto Masaki mendengus. Apa masalah besar tentang kembali ke masa mudamu? Setelah serum Mirakuru keluarga kami berhasil dikembangkan dan efek sampingnya dihilangkan, atlet manapun akan menjadi Superman setelah disuntik. Saya bisa membiarkan Michael Jordan melakukan slam dunk dari garis 3 angka. Katakan padaku, di antara dua keluarga kita,
yang penelitiannya lebih besar. Kedua junior mulai berdebat dengan wajah memerah, masing-masing menolak untuk menyerah. Pada saat itu, orang tua Lota, Tuan dan Nyonya Smith, masuk. Tom Smith tersenyum ketika dia mendekati mereka. Haha, aku mendengar kalian berdua berdebat saat aku masuk. Bukankah keluargamu selalu akur? Park Chan-yang berkata, Tuan Smith, Anda datang pada waktu yang tepat. Miyamoto berpikir bahwa penelitian keluarga Park kami adalah dasar dan kasar. Jadilah hakim kami. Di antara dua keluarga kita, penelitian siapa yang lebih besar? 8 keluarga besar selalu tidak mau memberitahu orang lain tentang penelitian pribadi mereka. Namun, setelah pengungkapan Jordan kemarin, semua orang sudah tahu tentang penelitian yang dilakukan oleh keluarga Park dan Miyamoto. Tom Smith tersenyum aneh. Apakah kamu ingin aku mengatakan yang sebenarnya? Saya tidak berpikir penelitian salah satu dari keluarga Anda dapat dianggap sebagai yang terbesar. Petik 2. Apa katamu? Park Chan-yang dan Miyamoto Masaki sama-sama memandang Tom Smith. Park Sang-jun tiba-tiba angkat bicara. Smith, beritahu kami, penelitian seperti apa yang bisa dianggap hebat? Miyamoto Chujiro juga terlihat sangat serius. Saya bersedia mendengarkan pendapat Tuan Smith. Kata-kata Tom Smith telah menyinggung kedua keluarga. Tom Smith tersenyum bangga. Park dan Tuan Miyamoto, penelitian dua keluarga Anda adalah sama. Keduanya memperbaiki fisik tubuh dan membuatnya lebih sempurna. Namun, menurut saya, tujuan ini tidak cukup baik. Tidak peduli seberapa kuat dan tak terkalahkan tubuh, itu masih dikendalikan oleh pikiran. Sesempurna dan sesempurna apapun tubuhmu, jika pikiranmu dikendalikan oleh seseorang, hehe. Bukankah semua kekuatan itu hanya bermanfaat bagi seseorang itu? Anggota keluarga Park langsung menelan ludah ketakutan. Mereka tahu bahwa Tom Smith di depan mereka sebenarnya adalah Son Handley. Dan Son Handley telah menggunakan semacam sihir untuk mengendalikan Tom Smith. Keluarga Miyamoto, di sisi lain, tidak tahu apa-apa tentang ini. Mereka bingung dengan kata-kata Tom Smith. Segera, keluarga lain juga tiba. Steles adalah yang terakhir tiba. Jesse ingin datang lebih awal, tetapi Jordan sengaja menunda sampai menit terakhir sebelum membiarkan kakeknya muncul. Bagaimanapun, kakek Jordan adalah yang paling senior di antara 8 keluarga besar. Itu tepat baginya untuk menjadi yang terakhir muncul. Pada pukul 9.59, Steles akhirnya tiba, terlambat. Tidak ada yang mengkritik keluarga Stele karena tiba di menit terakhir. Sebaliknya, mereka sangat sopan. Terutama keluarga Miyamoto. Baja. Miyamoto Masaki berjalan ke Charleston dan membungkuk rendah. Stele, aku kasar padamu kemarin. Tolong bermurah hati dan maafkan aku. Charleston sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Miyamoto Masaki akan meminta maaf padanya. Tentu saja, jawab Charleston dengan sopan. Miyamoto Chujiro juga berjalan mendekat. Stele, anakku dan aku secara khusus menyiapkan teh untukmu. Silakan minum secangkir. Petik 2. Miyamoto Chujiro mengambil inisiatif untuk mengambilkan cangkir teh untuk Charleston. Charleston tidak terbiasa dengan perubahan sikap yang tiba-tiba ini. Oh, seharusnya tidak. Miyamoto Chujiro berkata, Tuan Stele, kau adalah penatuaku. Tentu saja aku harus. Ketua Rong, yang duduk di ujung, juga berkata, benar, Tuan Stele. Minum teh dulu. Tidak perlu terburu-buru untuk memulai pertemuan. Kami semua bisa menunggumu. Sambil mengangkat cangkir tehnya, Charleston tampak bersemangat seperti anak kecil. Sudah bertahun-tahun sejak anggota keluarga rahasia lainnya menunjukkan rasa hormat padanya di pertemuan rahasia. Terima kasih. Charleston dengan senang hati meminum tehnya dalam satu tegukan. Ini adalah teh termanis dan paling harum yang dia minum dalam beberapa tahun terakhir. Melihat kakeknya begitu bahagia, Jordan pun merasa sangat bahagia. Kemarin, kakek sangat marah sampai muntah darah. Hari ini, Jordan ingin kakek merasa sejuta kali lebih bahagia. Setelah duduk, rapat resmi dimulai pada pukul 10.10. Ketua Rong terus menjadi tuan rumah pertemuan. Mari kita bicara tentang Perang Dunia saat ini. Tiba-tiba, Park Sang-jun mengangkat tangannya. Aku punya sesuatu untuk dilaporkan. Saya mendapat kabar bahwa beberapa waktu lalu, Jordan dari keluarga Stele menerbangkan Zephyr 3 miliknya ke medan perang India-Pakistan dan bahkan menggunakan senjata canggih untuk menghancurkan drone di medan perang.
Aturan kami dengan jelas menetapkan bahwa kami tidak diizinkan untuk ikut campur dalam perang. Keluarga Stele telah melanggar aturan. Saya meminta untuk menghukum keluarga Stele. Charleston mengerutkan kening. Tampaknya keluarga Park masih tidak mau melepaskan Steles. Memang ada aturan seperti itu untuk 8 keluarga besar. Mereka tidak bisa menggunakan senjata canggih mereka untuk ikut campur dalam perang saat ini. Itu seperti bagaimana ada harimau dan hiu di dunia ini. Harimau dan hiu dapat membunuh manusia dan merupakan ancaman bagi kehidupan manusia. Namun, manusia tidak mendorong mereka ke kepunahan karena ini. Ada tatanan alami dalam lingkaran kehidupan di dunia ini. 8 keluarga besar dengan suara bulat setuju bahwa mereka tidak boleh ikut campur dalam perang saat ini. Mereka akan membiarkan alam mengambil jalannya, selama itu bukan ancaman bagi keselamatan mereka sendiri. Ketua Rong tidak segera menegur Jordan. Sebaliknya, dia menatapnya dengan ramah. Jordan, bisakah kamu memberitahu semua orang apa yang terjadi? Mengapa Anda menghancurkan drone di medan perang? Apakah drone itu mengancammu? Bab 659, Menyelamatkan Orang Tua Lota. Setelah menerima hadiah besar dari Jordan kemarin, Charman Rong berpihak padanya hari ini. Bahkan ketika dia bertanya kepada Jordan, dia sudah memasukkan alasan untuknya di dalam pertanyaannya. Apakah drone itu mengancammu? Jika itu masalahnya, maka dapat dimengerti bahwa Jordan menembakkan senjatanya untuk melindungi dirinya sendiri. Untuk pria parubaya seperti Ketua Rong, pil peningkat keremajaan Jordan tidak begitu berguna. Dia tidak sia-sia seperti geng Anli yang ingin kembali ke masa mudanya. Ketua Rong tidak akan minum obat ini sendiri. Sebagai gantinya, dia akan menyerahkannya kepada tim medis keluarga Rong dan membiarkan mereka mempelajari ramuan obat ini. Sebenarnya, itu sama untuk geng Anli. Dia tidak berencana untuk mengambilnya sendiri. Sebaliknya, dia akan menyerahkannya ke departemen medis keluarganya untuk penelitian eksperimental. Dengan standar teknologi keluarga Rong dan geng, mereka akan berhasil mereplikasi obat dan akhirnya melampaui keluarga Park. Jordan berkata perlahan, "Ya. Saat itu, drone baru saja akan menyerang saya. Saya menyerangnya karena mempertahankan diri." Petik 2. Park Sang-jun mendengus dan berkata, "Kamu seharusnya tidak muncul di medan perang sejak awal. Anda menerbangkan pesawat langsung ke medan perang, tentu saja Anda akan diserang. Kamu harus dihukum." Menanggapi tuduhan itu, Jordan berkata tanpa tergesa-gesa, "Saya pergi ke medan perang India-Pakistan untuk menyelamatkan seorang gadis berusia 15 tahun." Park Sang-jun berkata, "Haha, kamu benar-benar tahu cara mencari alasan. Gadis seperti apa yang pantas untukmu, Jordan Stele yang hebat, terbang ke medan perang untuk menyelamatkannya?" Hahaha. Jordan merasakan kemarahannya meningkat tetapi dia menjawab dengan tenang, "Cucumu. Omong kosong *T. Anda adalah orang yang melanggar aturan tetapi ingin menyeret keluarga Park kami ke dalam ini." Park Sang-jun berteriak. Jordan berkata, "Saya tidak berbohong. Cucumu, Park Sora, dibawa ke medan perang oleh orang jahat." Memukul. Park Sang-jun membanting meja dengan marah. "Yordania, beraninya kau merusak reputasi keluarga Park kita. Kamu mau mati." Baca lebih banyak. Jordan mengeluarkan ponselnya dan memilih sebuah foto. Dia diam-diam mengambilnya dengan lensa kamera jarak jauh hari itu. Wow, ada kegemparan besar saat semua orang melihat foto itu. Gadis kecil ini benar-benar tampan. Sayang sekali kita tidak bisa melihat wajah pria itu. Beraninya dia menculik seorang wanita dari salah satu dari 8 keluarga besar. Dia pasti mencari kematian. Petik 2. Gadis kecil ini terlihat seperti Park Chan-yang. Aku ingin tahu apakah dia anak Park Chan-yang. Usia sepertinya tidak, kan? Park Chan-yang tidak setua itu. Perwakilan keluarga mulai berdiskusi. Park Sang-jun terdiam saat melihat Park Sora. Ketua Rong berkata, "Sepertinya Jordan melanggar aturan dengan menembakkan senjatanya untuk menyelamatkan cucu Tuan Park. Tuan Park, Anda seharusnya tidak membalas kebaikan dengan kebencian." Miyamoto Chujiro juga angkat bicara. "Betul sekali. Dia menyelamatkan cucumu. Alih-alih berterima kasih padanya, Anda mengajukan keluhan terhadapnya. Hanya karena dia tahu tentang skandal cucumu. Hehe, saya dengar Pak Park sangat genit. Dia sudah sangat tua, tetapi dia selalu memiliki banyak wanita muda di sekitarnya. Saya ingin tahu apakah ini adalah sifat genetik." Petik 2. Park Sang-jun merasa benar-benar terhina. Dia tidak bisa membantahnya sama sekali.
Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Park Anya, memelototinya. Ketua Rong berkata, baiklah, saya pikir Tuan Park tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Jordan, jangan lakukan itu lagi, oke? Jordan mengangguk. Setelah itu, keluarga menganalisis situasi berbagai perang, serta potensi konflik di tahun-tahun mendatang. Di akhir pertemuan, Charleston tiba-tiba berkata, saya punya ide yang tidak ada hubungannya dengan agenda hari ini. Saya tidak tahu apakah pantas untuk mengangkat ini sekarang. Petik 2. Miyamoto Chujiro adalah orang pertama yang tersenyum dan berkata, kami akan mendengarkan dengan seksama apapun yang dikatakan Tuan Stelle. Itu tidak mungkin tidak pantas. Ketua Rong juga mengangguk. Itu benar, Tuan Stelle, jangan ragu untuk mengatakan apapun yang Anda inginkan. Kami seperti keluarga di sini. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi permintaan apapun. Petik 2. Charleston merasa sangat senang. Dia akhirnya memiliki beberapa prestise di antara 8 keluarga rahasia. Dan itu semua berkat Jordan. Karena itu, dia ingin melakukan sesuatu untuk Jordan, atau lebih tepatnya, untuk adik perempuannya yang baru diadopsi. Lota tidak bisa kembali ke rumah setelah melarikan diri. Dia bahkan tidak bisa melihat orang tuanya. Itu menyedihkan. Selain itu, Stelles telah bersahabat dengan Smith selama beberapa dekade. Charleston tidak tahan melihat keluarga Smith jatuh ke tangan seorang penyihir tercela. Namun, tidak pantas untuk mengekspos keluarga Smith di depan keluarga lain sekarang. Karena itu, Charleston hanya melirik Tom Smith dan berkata, saya ingin mengatur tempat pertemuan tahun depan terlebih dahulu. Park Sang-jun menyilangkan tangannya dan mendengus. Usiamu sudah 79 tahun, tapi masih berani memikirkan tahun depan. Anda benar-benar yakin tentang umur Anda. Petik 2. Ketua Rong berkata, Tuan Stelle adalah anggota kami yang paling senior. Dia berhak menentukan tempat pertemuan besar kita. Saya yakin Anda akan memilih tempat yang sangat berarti. Tuan Stelle, tempat mana yang Anda usulkan? Charleston menunjuk Smith di seberangnya. Swiss, di Kastil Smith. Apa? Wajah Tom Smith tiba-tiba berubah pucat. Dia takut. Jordan juga mengepalkan tinjunya. Sialan keluarga Handley. Apakah mereka pikir dia hanya akan diam dan melihat mereka mengendalikan keluarga Lota? Jika keluarga lain bisa berkumpul di rumah Smith tahun depan, akan sangat mudah untuk mengungkap situasi sebenarnya dari keluarga Smith. Saat itu, kebenaran tentang Son Handley yang mengendalikan pasangan Smith akan terungkap. Selain itu, Jordan dan yang lainnya akan memiliki waktu 1 tahun penuh untuk memikirkan bagaimana menghadapi keluarga Handley. Tom Smith sangat gugup. Dia berkata perlahan, kastil saya adalah kediaman pribadi keluarga kami. Saya khawatir tidak pantas mengadakan pertemuan di tempat pribadi seperti itu, kan? Petik 2. Charleston tertawa. Tom, penyakitmu pasti sudah sembuh. Ingatan Anda juga memburuk, 10 tahun yang lalu, Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda ingin mengundang orang-orang dari keluarga rahasia ke istana Anda untuk sebuah pertemuan. Sudahkah kamu lupa? Saat dia berbicara, dia tidak lupa untuk melihat pembuat booth di sampingnya. Aku ingat Miyamoto Chujiro juga ada di sana ketika kamu mengatakan itu. Miyamoto Chujiro buru-buru berkata, benar. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Tom, kamu memang menyarankannya. Ketua Rong dan Nyonya Geng bertukar senyum. Tentu saja, mereka juga ingin pergi ke rumah Smith untuk rapat. Keluarga Smith selalu cukup misterius. Keluarga Rong dan Geng ingin tahu teknologi apa yang diam-diam mereka teliti. Karena Stelles sangat mendukung Ketua Rong sekarang, dia juga ikut campur. Ketua Rong berkata, Tom, karena kamu sendiri yang menyebutkannya, sudah beres. Kami semua akan pergi ke rumahmu tahun depan. Bab 660, Kunjungan Son Handley. Geng Anli menimpali. Saya selalu sangat menyukai Swiss. Saya telah ke sana beberapa kali selama beberapa tahun terakhir. Setiap kali saya pergi ke sana dan menelepon Tom, ingin mengunjungi rumahnya, dia menolak saya. Menjelang akhir, dia hanya berhenti menjawab teleponnya. Tom, aku harus mengunjungi istanamu tahun depan. Sekarang Ketua Rong dan Nyonya Geng telah berbicara mendukung, perwakilan keluarga lainnya juga menyuarakan persetujuan mereka. Ya, Tom, saya ada di sana ketika Anda memberitahu Tuan Stelle tentang mengundang kami. Petik 2. Betul sekali. Anda sendiri yang mengatakannya. Bagaimana kamu bisa lupa? Tom Smith tampak seperti berada dalam dilema. Dia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu hari ini.
Charleston tersenyum. Semua keluarga ingin mengunjungi tempatmu. Apakah Anda akan menolak kami? Tom mengertakkan gigi dan memaksakan senyum. Baiklah kalau begitu. Saya akan menyetujui ini untuk saat ini. Petik 2. Tak lama, pertemuan itu berakhir. Tom berjalan ke Charleston. Tom tersenyum. Stella, saya ingin tahu apakah Anda bebas malam ini. Saya ingin pergi ke tempat Anda untuk minum teh dan bertemu dengan Anda. Petik 2. Tom Smith ingin datang. Hampir seketika, Jesse dan Jordan sama-sama merasa bahwa ini bukan hal yang baik. Lagi pula, Lota ada di rumah keluarga Stella. Tetap saja, keluarga Smith pasti sudah mengetahui hal ini. Charleston sudah berusia 79 tahun dan telah melihat semuanya. Dia tidak takut pada Tom Smith jadi dia berkata, tentu, saya akan menunggu. Sampai jumpa. Tom pergi dengan cepat. Kakek, kurasa kita tidak boleh membiarkan Tom mengunjungi kita. Saya sudah mengatakan untuk tidak terlibat dalam masalah keluarga Lota. Mengapa kita harus terjerat dalam situasi yang berantakan karena orang luar? Jesse diam-diam mengeluh kepada Charleston. Jordan berkata, Jesse, jika kamu takut, kamu bisa tinggal di tempat lain begitu langit berubah gelap. Kakek dan aku tidak takut pada pria itu. Balas Jesse. Baik, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Dengan itu, Jesse berdiri dan pergi. Jesse memang takut pada keluarga Handley. Sejak Jordan memberitahunya bahwa Dragon hampir mati dicekik oleh salah satu dari mereka di kastil, Jesse terlalu takut untuk berhubungan dengan Smiths. Dia bahkan sedikit takut pada Lota yang polos dan imut. Dia khawatir dia akan tiba-tiba berubah dari gadis suci menjadi penyihir. Jam 7 malam. Tidak ada bintang di langit malam, dan angin dingin semakin dingin. Charleston, Jordan dan Lota sedang duduk di sebuah ruangan. Jordan memegang tangan Lota dengan erat karena dia gemetaran. Dia telah memberitahu Lota kabar baik setelah mereka kembali dari pertemuan. Dia mengatakan bahwa 8 keluarga akan bekerja sama untuk menyingkirkan Son Handley dan menyelamatkan orang tuanya. Lota sangat senang dan melompat ke Jordan dengan gembira. Namun, ketika dia mendengar bahwa Tom, atau lebih tepatnya, Son Handley, akan datang malam ini, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara. Dari siang sampai sekarang, dia belum makan atau minum setetes air pun. Jordan telah berpikir untuk mengirim Lota pergi selama kunjungan Son. Namun, Jordan yakin dia bisa melindunginya. Apalagi dia ingin Lota berhadapan langsung dengan Son. Jordan ingin dia tahu bahwa orang ini tidak menakutkan. Jangan gugup. Dengan saya di sekitar, tidak ada yang bisa menyentuh Anda. Apakah kamu lupa bahwa kamu adalah milkshake-ku? Jordan menghiburnya dengan lembut. Milkshake adalah lelucon orang dalam antara Jordan dan Lota. Lota akan berkata, apa? Aku hanya secangkir milkshake bagimu. Dia kemudian akan memaksa Jordan untuk menjawab, dengan cara ini, saya bisa memegang Anda di telapak tangan saya. Gadis-gadis berusia 18 tahun benar-benar merepotkan. Lota tertawa mendengarnya. Aku haus. Saya akan mendapatkan secangkir susu. Petik 2. Oke. Jordan sangat senang melihat Lota akhirnya mau minum sesuatu. Lota bangkit dan berjalan menuju pintu kamar. Namun, saat dia mencapai pintu, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Itu Tom Smith. Tom seperti angin sepoi-sepoi yang tenang. Dia tiba-tiba muncul di pintu tanpa membuat satu suara pun. Tom adalah ayah Lota. Namun, ketika dia melihatnya, dia hanya menatapnya dengan ekspresi yang sangat aneh dan agak mesum. Ah! Lota sangat ketakutan sehingga dia berlari kembali ke pelukan Jordan. Ayah! 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 Air mata mengalir di wajahnya saat dia menangis dan memanggil ayahnya. Jordan belum pernah melihat Lota menangis begitu keras. Dia sangat tersentuh oleh isak tangisnya. Dia sendiri sedikit berlinang air mata. Dan Charleston juga sama. Ayah Lota jelas berdiri di sana, tetapi dia tidak melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Dia bahkan tidak bisa melihatnya. Lagi pula, Lota tahu bahwa pria itu bukanlah Tom Smith yang asli. Itu adalah iblis yang mengendalikan tubuh ayahnya, Son Handley. Dia telah merencanakan untuk mengambil Lota sebagai wanitanya selama upacara kedewasaannya. Ayah, 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 buho. Lota meratap. Air mata berkilau yang tak terhitung jumlahnya membasahi pakaian Jordan. Saat ini, dia hanya bisa berada di pelukan Jordan dan memanggil ayah, mengungkapkan kerinduannya pada ayah kandungnya. Jordan mengepalkan tinjunya. Selama periode ini,
Meskipun Jordan tidak memiliki perasaan romantis untuk Lota, hubungan dekat telah berkembang di antara mereka. Dia benar-benar tidak tahan melihat Lota menangis begitu menyedihkan dan memanggil ayah. Terakhir kali seorang wanita yang memanggil ayah saat berada di pelukannya adalah Hailey. Namun, bagaimana mungkin adegan berperingkat R itu dibandingkan dengan pemandangan yang menyayat hati hari ini? Tom tersenyum aneh. Sayang, ayah ada di sini. Mengapa Anda tidak ingin melihat saya? Jordan bukan ayahmu. Jordan mengutuk dengan marah, King Bastard. Tom tercengang. Dia telah hidup di masyarakat kelas atas Eropa selama bertahun-tahun dan tidak pernah menyangka akan mendengar Jordan memarahinya dengan kata-kata vulgar seperti itu. Faktanya, orang-orang di Eropa Utara jarang menggunakan kata-kata umpatan bahasa Inggris semacam ini. Dia belum pernah mendengar orang memarahinya seperti itu setidaknya selama 20 tahun. Tom sangat marah dan berseru. Apa katamu? Jordan berkata, oh, kenapa aksenmu tiba-tiba berubah menjadi Amerika? Tom berhenti sebelum dengan cepat melanjutkan tindakannya. Permisi, apa yang baru saja Anda katakan? Jordan terus memarahinya. Aku bilang kamu anak abetech. Benar-benar becek King Deucebak. Jordan dengan sengaja melemparkan segala macam kata-kata umpatan Amerika yang umum kepada Tom. Tom tidak bisa menahan diri lagi. Kas tua Anda sampah trailer putih. Kamu tidak berharga. Petik 2. Bab 657, bantu kakek mendapatkan kembali martabatnya.